Ini kita yakin bahwa Cilengsi akan menjadi, khususnya Medland Transyogi akan menjadi episentrumnya Cilengsi, dan ini menjadi cikal bakalnya Cilengsi sebagai sebuah kota. Di kawasan Bogor Timur, tepatnya di Cilengsi, hadir satu kawasan yang berkembang pesat dan membawa semangat baru, Medland Transyogi Cibubur. Kawasan ini dibangun sebagai kota mandiri yang nyaman, lengkap, dan siap mendukung pengembangan kota Cilengsi ke depannya. Terdapat fasilitas hingga akses transportasi yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Lingkungannya hijau dan siap mendukung gaya hidup yang lebih seimbang. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Wahyu Sulistyo, Direktur PT Metropolitan Land, terkait perkembangan kawasan dan bagaimana Medland melihat potensi besar di kawasan Bogor Timur. Halo Pak Wahyu. Halo. Pak, saya mau tanya, apa sih visi utama dari pembangunan Medland Transyogi sebagai The City of Cilengsi, Pak? Ya, Medland Transyogi dari awal kita desain untuk master plan-nya ya, set plan-nya kelihatan kan itu seperti tapal kuda, ya. Itu tujuannya kita membentuk itu sebagai epicentrum, ya. Jadi ada tengahnya, senternya itu pusat komersial ada di situ, kemudian dikelilingi oleh hunian dan fasilitas-fasilitas lain. Ini kita berharap ke depannya, ya, visi kita itu menjadikan Medland Transyogi itu menjadi epicentrumnya kota Cilengsi. Cilengsi ini sekarang masih berupa kecamatan ya. Tapi kalau kita flashback ke bagaimana kita ikut membangun Bekasi, waktu itu kita cuma membangun mall dan hotel. Bekasi juga dulu bagian dari Kabupaten Bekasi, bukan kota madya seperti sekarang. Tapi dengan kita mulai masuk, teman-teman lain, pengembang lain, investor lain udah mau masuk juga untuk mengembangkan kawasan komersial di Bekasi, sehingga sekarang Bekasi bisa menjadi kota yang besar, jadi kota madya. Bahkan kemarin itu ada rilis yang menyatakan bahwa Bekasi itu kota kedua terbesar terpadat di Indonesia penduduknya, mengalahkan Surabaya. Nah ini kan luar biasa. Kalau di situ ada penduduk, berarti di situ ada potensi aktivitas ekonomi di situ. Ya, ini juga yang kita mau tularkan ke Medland Transyogi. Sekarang mungkin Cilengsi hanya terlihat sebagai sebuah kecamatan gitu ya, tapi visi kami dengan juga menggandeng teman-teman developer, menggandeng teman-teman investor yang lain, ini kita yakin bahwa Cilengsi akan menjadi, khususnya Medland Transyogi akan menjadi epicentrumnya Cilengsi, dan ini menjadi cikal bakalnya Cilengsi sebagai sebuah kota. Dan saya lihat itu bukannya hal yang mustahil, karena kita lihat dukungan dari infrastruktur yang masuk ke kawasan itu sekarang sudah mulai berkembang. Contohnya dengan jalur tol Cemanggis-Cibitung yang salah satu pintunya itu, exit-nya itu ada di kawasan Cilengsi, Kecamatan Cilengsi. Walaupun itu namanya exit tolnya exit tol Narogong. Tapi ini menjadi satu pemicu juga tumbuh dan berkembangnya kawasan Cilengsi ini menjadi cikal bakal satu kota. Nah, kalau untuk keunggulannya nih Pak, Medland Transyogi dengan perumahan lain di sekitar. Nah, keunggulannya adalah kita multi koridor, multi akses ya. Kita bisa dicapai dari koridor Narogong, dari Gunung Putri, kemudian dari daerah Jonggol ataupun dari Cibubur. Itu kalau bisa lihat kembali lagi, kalau dilihat dari master plan-nya, kita banyak koridor masuk ke perumahan kawasan proyek Medland Transyogi ini dibandingkan mungkin dengan proyek-proyek yang ada di sekitarnya yang cuma punya koridor maksimal 2 dari arah timur barat atau selatan utara dan sebaliknya. Tapi Medland Transyogi ini sangat lengkap aksesibilitasnya, dan di situ juga sekarang sudah menjadi kalau bisa dibilang sebagai pusat keramaiannya, pusat aktivitas bisnisnya di Cilengsi dan sekitarnya. Di situ sudah ada rumah sakit, sudah ada sekolah, dan sekolah juga sudah ada beberapa macam, kemudian aktivitas bisnis yang lainnya mendukung dari keberadaan satu kawasan tidak hanya sebagai kawasan perumahan, tapi community, satu kawasan ekosistem dari masyarakat di situ.
Nah, dengar-dengar ada sekolah internasional ya Pak sekarang? Sekolah internasional, ya, baru kemarin diresmikan Sekolah Bakti Mulia 400. Sekolah ini sebetulnya sebelumnya sudah berdiri dan kita juga kenal sebagai sekolah unggulan di kawasan selatan, ya, di daerah Pondok Indah, Lebak Bulus itu ada Sekolah Bakti Mulia. Siswanya juga cukup banyak, ya, 4 ribuan. Kemudian di sini dia mengembangkan karena lihat itu sama dengan apa yang kami lihat mengenai prospek dari kota Cilengsi ini, ya, bahwa ini akan menjadi kota yang tumbuh berkembang dan juga bisa menjadi sebuah kota yang besar. Bakti Mulia mulai menanamkan investasi di kita dengan membeli lahan seluas 1 hektar, kemudian dibangun sekolah, dan tahun ini masuk tahun ajaran pertama sekolah tersebut. Dan kedepannya mereka juga akan menjajaki untuk bisa mengembangkan sekolah boarding school, sekolah yang berbasis asrama, ya, dengan kurikulum internasional. Wah, menarik sekali ya Pak. Nah, ternyata di Medland Transyogi juga ada proyek hunian terbaru yang cukup melihat dari sisi internasional juga ya Pak. Namanya Cluster Walden. Nah, filosofi desain dan siapa sih Pak segmentasi pasar yang ingin dituju sama Medland? Ya, Walden ini diawali dengan survei kita terhadap konsumen kita, terhadap publik, ya. Apa sih ekspektasi mereka terhadap satu hunian, terutama setelah pasca Covid, ya. Mereka menginginkan rumah yang punya bukaan, yang punya akses kepada luar, ya, lingkungan itu lebih mudah, banyak bukaan dan sebagainya, tapi juga harga terjangkau. Kemudian juga bangunannya juga cukup untuk mengakomodasi keluarga. Nah, ini agak menyulitkan karena sebenarnya bertolak belakang antara pengen hunian yang spesies, yang luas, tapi juga harga yang terjangkau. Ini membuat kita tertantang untuk mendesain satu produk yang bisa mengakomodasi itu semua, dan ternyata itu bisa terwakili atau direalisasikan melalui Cluster Walden ini. Mengenai desainnya juga, konsep desainnya ini kan American Classic, ya. Itu keluar dari pakem di kawasan kita, di sekitar kita, yang kemarin itu banyak yang menawarkan konsep modern minimalis, tropical minimalis, tapi kita lihat ada yang belum disentuh di sini, dan memang ini bukan yang pertama, tapi di tempat lain sudah ada, kita coba adopsi. Apakah konsep seperti itu bisa diterima di sini? Kita coba research, akhirnya bisa diterima, dan di luar dugaan itu booming. Dan ternyata kita kan jual Walden itu ada tipe lebar 6, 7, dan 8. Surprisingly, lebar 8 itu lebih cepat terserapnya. Wow. Yang tadinya kita pikir mungkin entry levelnya adalah yang tipe 6 gitu, ya, yang kecil. Ternyata yang 8 duluan antusiasnya yang besar ya, yang Pak? terserap. Sehingga kita makin optimis, dan kita mungkin akan selesaikan Walden ini lebih cepat dari perkiraan kita. Dan kita terima kasih sekali, dan ini bentuk kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kami tentunya. Nah, kan Medland merancang Walden untuk menjawab kebutuhan konsumen, ya, seperti yang Bapak sampaikan. Nah, untuk bisa menjadi hunian yang modern, fungsional, apalagi tetap ramah lingkungan. Nah, itu bagaimana Medland menyanggupinya? Ya, jadi ya tadi itu terjemahkan dari desain kita. Pertama, Walden itu kan sebetulnya 2 lantai tambah 1 attic, ya. Jadi kita bisa sebut juga 3 lantai karena ruang atas itu sebetulnya seperti ruang multifungsi. Jadi kalau keluarga kecil itu lebih fleksibel, kalau ada kerabatnya yang datang itu masih ada misalkan ruang untuk bisa mingle, bisa bersosialisasi di situ. Kemudian juga bukaannya yang sangat banyak. Kita punya ada beberapa balkoni, ya. Kemudian balkoni itu yang juga nanti sangat fleksibel, bisa menjadi tambahan kamar, ya. Menjadi tambahan kamar. Jadi walaupun desain rumah ini sudah compact, sudah cukup bagus,
tapi masih memungkinkan si pemilik rumah itu untuk mengembangkan di masa datang. Karena kan kebutuhan itu bisa tambah ya. Anaknya yang tadinya diduga cuma 2, ternyata bisa 3, misalnya seperti itu bisa ada penambahan-penambahan. Kemudian juga penggunaan energi jadi lebih rendah, relatif lebih rendah karena banyak bukaan sehingga semua ruang terpapar cahaya, hampir gitu ya. Kemudian juga meminimais penggunaan air condition ya, AC. Kemudian juga area hijaunya kita perbanyak ya, baik di public area maupun di sekitar rumah. Ini yang membuat konsumen begitu masuk ke dalam cluster Walden itu langsung merasa nyaman, enak untuk dihuni. Dan kesan sejuk, kesan tenang itu juga bukan berarti jauh dari pusat keramaian. Ternyata Walden itu tinggal sedikit keluar itu sudah masuk ke sentra bisnisnya Medland Transyogi, dekat dengan mall, itu semua walking distance ya. Jadi ke mall, ke sekolah ya, ke pusat-pusat niaga lain itu walking distance. Nah, tadi kan ada sekolah, ada mall, ya, terus apartemen, bisnis hotel, listrik lah. iya. Itu kan pasti akan terpengaruh sama kemacetan dan kepadatan. Iya. Nah, itu gimana antisipasinya, Pak? Ya, kita juga sudah mulai merekayasa lalu lintas, kemudian juga memperbanyak akses ya. Jadi akses itu memungkinkan warga itu fleksibel untuk mencari jalan untuk kemana dia, karena istilahnya banyak jalan ke Roma. Itu tadi, itu yang membedakan Medland Transyogi dengan perumahan lain ya. Jadi kita itu banyak akses, mau lewat utara, selatan itu bisa. Kemudian juga di luar itu akses transportasi umum ya. Jadi kita juga dekat dengan terminal Cilengsi ya. Kalau yang mau pakai public transportation, terminal Cilengsi ada bis shuttle itu JR Connection ya. Kemudian juga untuk ke tol juga dekat ya. Kurang lebih cuma 1,9 km dari tol, sehingga itu memudahkan mobilitas dari warga. Dan kadang-kadang juga warga di luar kawasan pemukiman kita menggunakan akses jalan di Medland Transyogi itu sebagai shortcut-nya, karena memang lebih mudah dan lebih nyaman untuk lewat di situ. Nah, berarti kan pengembangannya kemungkinan akan berjalan lebih cepat, bahkan sesuai rencana ya, Pak. Iya. Bagaimana potensi Medland Transyogi di Cilengsi untuk masa depan? Ya, saya sangat optimis karena ini juga kita totalnya 120-130 hektar lah. Tapi sekarang kita punya tinggal 40 hektaran ya, efektif, dan sebagian kita keep sebagai kawasan komersial yang nanti kita akan sewakan atau kita berdaya gunakan untuk recurring income kita. Tapi sisanya itu baru kita jual sebagai perumahan. Kita lihat ke depannya, kita sangat optimis bahwa visi kita menjadikan Medland Transyogi sebagai epicentrum dari kota Cilengsi ini akan bisa terwujud. Karena apa? Tadi dengan tambahnya kita aksesibilitas, kemudian tambahnya fasilitas, tambahnya investor yang menaruh kepercayaan untuk berinvestasi, membangun bisnis di kawasan kita itu sudah lebih banyak saat ini. Contohnya tadi Bakti Mulia 400 yang dari selatan itu sudah bisa masuk ke kawasan Medland Transyogi, dan kedepannya kita masih terbuka untuk teman-teman lain ya, investor yang ingin berinvestasi untuk membuka usahanya di Medland Transyogi. Tadi belum terjawab target market kita. Target market kita itu ada di sekitar 30 sampai sekitar 55 tahun ya. Jadi itu masih kalau bilang Gen Z dan juga milenial di situ ya. Usia produktif lah ya, Pak. Sedikit sebelum milenial itu Gen Y. Bukan X. Gen X ya. Oh, Gen X, sorry. Ya. Gen X sedikit itu. Nah, jadi kita lihat ini semua yang masih usia-usia produktif yang nanti juga masih akan tumbuh berkembang, dan kita lihat populasi itu menjadi sangat penting untuk terbentuknya satu ekosistem ekonomi di situ ya.
selain perumahan, ternyata Medland juga concern sama sektor pendidikan ya Pak? Ya, kita punya Medland School ya di bawah Yayasan Pendidikan Medland. Sebenarnya jenjangnya dari TK, SD, kemudian sekolah lanjutan yaitu SMK kita punya. Tapi untuk di Medland Transyogi yang kita operasikan hanya SMK Medland. Itu ada beberapa jurusan ya, hospitality, perhotelan dan tata boga, kemudian akuntansi, IT dan DKV atau desain komunikasi visual. DKV ini jurusan terakhir yang kita coba kembangkan di situ dan ternyata animonya cukup tinggi. Banyak sekarang pertumbuhannya paling tinggi dari jumlah siswanya. Outputnya kenapa kita pilih SMK ketimbang SMA? Karena kita berharap dari sekolah vokasi ini bisa langsung membekali lulusannya untuk keterampilan yang langsung bisa digunakan di tempat kerja, bisa siap kerja lah istilahnya. Tapi selain SMK ini, Medland School juga mengembangkan yang namanya Medland College. Ini untuk menampung atau memfasilitasi yang lulusan SMK, SMA, dan sekolah lanjutan, dan juga SMP dengan tambahan bekal pendidikan lagi, untuk diberikan pendidikan keterampilan untuk siap disalurkan ke luar negeri. Ya, sebagai tenaga kerja asing, ya, tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar. Nah, walaupun bukan Medland yang menyalurkan tenaga kerja yang siap pakai ini, namun Medland menyiapkan agar mereka itu siap untuk punya tenaga terampil. Kita kan udah lihat isu-isu ataupun berita-berita tentang tenaga kerja yang tidak dibekali keterampilan khusus, sehingga di negara asing dia terlantar, kemudian dapat bullying lah ya, dapat perlakuan yang kurang ini karena kurang dihargai gitu. Tapi kami mencoba untuk membekali mereka, memberikan pendidikan keterampilan, walaupun nanti itu ada biaya yang harus mereka bayarkan, tapi worth it lah, karena once mereka lulus ya, kita ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyalurkan mereka, dan sampai saat ini alumni dari Medland College itu sudah tersebar di Eropa, kemudian di Timur Tengah, di Jepang, di Asia lain ya. Itu sudah banyak ya, dan ini salah satu upaya untuk mengentaskan pengangguran, untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena kita lihat juga banyak di dalam negeri memang lapangan pekerjaan untuk susah ya dengan kondisi yang sekarang ini. Suatu cari, sementara negara-negara lain itu pertumbuhan pendudukannya negatif, mereka tidak punya tenaga-tenaga terampil untuk yang bekerja di situ. Dan rata-rata warga negara di negara tersebut tidak mau kerja-kerja untuk yang kira-kira service public service seperti itu, untuk melayani orang tua dan caregiver segala macam, itu tidak berminat untuk itu, sehingga itu kesempatan untuk tenaga kerja Indonesia untuk dibekali keterampilan dan bisa bekerja di situ, dan penghasilannya lumayan cukup menarik, jauh di atas upah minimum di sini, sehingga saya pikir ini bekal yang cukup untuk mereka untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dan secara kawasan kita membantu memecahkan masalah tadi ketenaga kerjaan di Cilengsi ini. Kalau Cilengsi itu mau naik kelas, kan harusnya tingkat pendapatan warganya juga harus naik, ekonominya bagus, sehingga mereka punya daya beli, dan Cilengsi itu makin tumbuh berkembang. Kawasan Cilengsi itu punya tingkat ekonomi atau resilience terhadap ekonomi itu lebih tinggi di situ. Itu yang menjadi cita-cita kita, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Wahyu, terima kasih untuk pemaparannya. Sukses untuk Medland Transyogi. Ya, terima kasih juga.